alangan diawang panto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama lagi berjumpa di siang ini. Semoga di acara-acara kita bersama menjadikan satu hiburan karena untuk kita semua ya. Di acaranya yaitu acara menyambut sore di siang ini ya. Semoga para pendengar khususnya yang mendengarkan hiburan ini dan sekaligus mengeritik dan sekaligus mengingatkan dan sekaligus menjadi ukuran hidup ini bahwa hidup bukan berarti hanya hidup saja, ada lebihnya. Jadi hidup itu adalah satu tuntutan karena hidup harus huripnya ya. Kalau bahasanya saya selaku warga Jabar, bahasa Sunda dibarengi dengan bahasa Indonesia bikin gado-gado. Antara gado-gado ya bahasanya, maaf ya, biar enak aja. Yang penting orang Sunda masuk, orang Indonesia masuk. Yang penting asal jangan bahasa Inggris karena sayanya nggak bisa. Jadi bukan apa-apa ya, yang ada aja karena yang lebih mengerti adalah bahasa Indonesia bersama kesundaan gitu ya. Di sini saya mengatakan di siang ini keadaan cuaca aman untuk wilayah Jawa Barat ya. Ada situasi hanya berbeda dengan biasanya gitu ya. Kalau bulan-bulan seperti ini sudah menjadi bulan kemarau, tapi sekarang masih hujan ya. Kadang-kadang hujannya juga nggak tertentu, tapi tepatnya biasanya itu udah 6 bulan kemarau, hujan kemarau. Itu apa bedanya? Bedanya ganti hawa, berarti nggak enak hawa, bisa juga ganti ekonomi, bisa juga berat ekonomi. Makanya apalagi sekarang masa zaman politik ya. Jadi zaman politik itu bisa yang baik dijelek-jelek, yang jelek dibikin baik, malah jelek pun akan diperbesar. Kenapa? Karena mau dia mencari kabar gitu ya. Jadi jangan sampai di tahun politik ini, sebenarnya sih kalau orang yang mau yakin kepada Tuhannya, jodoh pati bagja cilaka itu udah diatur ya. Bagja itu kan sama dengan pangkat ya. Yang diinginkan misalnya pengen pangkat kaya, pengen pangkat jabatan, pengen pangkat sekolah rumah tangga, mau pangkat kepercayaan juga, itu kan hanya yang mengatur itu kan yang punya hanya Allah, hanya kita yang berikhtiar. Tapi ikhtiarnya dua kelebihan ya, melebihi Tuhannya, melebihi yang Maha Kuasa, karena dia terlalu optimis gitu ya. Di situ nggak ada yang dinamakan orang itu yang paling pinter. Sebenarnya adalah orang sederhana ya, sederhana. Nah, daripada orang yang terlalu ambisi. Coba aja dilihat mana orang yang ambisi yang jadi nggak ada. Firaun pengen ambisi memimpin dunia, akhirnya jatuh. Terus yang pengen ambisi lagi dari zaman dulu lah, namanya penjajah. Ambisi pengen menjajah negara Indonesia berapa 300 pokoknya hampir 300 tahun lah gitu ya, dari zaman Jepang, Belanda segala macam, itu jatuh, nggak kuat melawan yang namanya yang orangnya yang bersatu. Jadi ambisi itu biasanya sendiri, kalau bersatu itu banyak. Misalnya ini bersatu nih, 1, 2, 3, 4, 5 nih, ngambil kerupuk. Pegang. Kalau yang nafsu itu satu, ini kan nggak bisa diambil ya. Nah, itu satu contoh aja. Kalau yang bisa hanya satu, hanya Tuhan. Allah itu maha satu. Makanya di situ jangan diributkan lagi urusan keamanan negara, urusan agama, urusan kehidupan manusia. Udah ada peraturannya. Urusan negara ada Pancasila, satu ketuhanan yang maha esa untuk semua. Nah, semuanya, pokoknya semua aja lah di situ, golongan apapun masuk di sini. Ya, jadi nggak usah dijelaskan, itu lebih ngerti. Apalagi orang-orang yang mendengarkan, orang-orang yang mencermati Abah Magic, lebih pararinter. Saya mah nggak sekolah, cuman saya kayaknya enak adem, tenang, banyak uang, bunga, rezeki gampang gitu. Ini nggak
terlalu nyikut sana, nyikut sini, menyubit situ, menyubit itu maunya saya kepada Tuhan. Tapi kenyataannya sekarang kalau nggak nyikut, nggak enak, kalau nggak menghina, nggak puas, kalau nggak menjatuhkan, saya merasa kalah. Justru yang menjatuhkan sebenarnya yang kalah. Ini zaman sudah mulai main politik. Politiknya mending kalau baik. Kalau udah jahat, ambruk negara, ambruk ekonomi, ambruk juga rakyatnya. Jadi membawanya politik ini dampaknya sekarang perang. Bukan perang fisik, bukan perang apa? Perang media. Makanya saya selaku media di kampung, cobalah kasih kesempatan saya juga mau ngomong. Rakyat di kampung, saya kan selaku rakyat orang kampung. Ini tolonglah jangan terlalu banyak sedikit-sedikit membuat agama yang baru. Sedikit-sedikit PKI, sedikit-sedikit sekarang banyak istilahnya tawuran. Sedikit-sedikit ada istilah saling menggulingkan, saling menghina. Karena yang udah ya udah, sekarang mau gimana pun ini nasib saya udah punya istri ya Nur Hidayah, namanya Hidayah gitu ya, karena saya sesudah nikah ada perubahan, ada kemajuan, itu aja lah dihargai, nggak usah yang mikir yang lain. Sekarang kita udah jadi dewan, terimakanlah dewan, udah jadi menteri ya terimakan menteri, jadi presiden terimakan menteri, udah jadi rakyat ya rakyat, yang penting usaha lancar, rezeki gede, itu aja yang dicari. Sih apa sih gunanya di dunia ini? Untuk mencari dunia, kehidupan untuk nanti bekal di akhirat. Kenapa di dunia ini dibawa mati? Memang dibawa, kalau nggak dibawa nggak mungkin. Dibawa jasanya, dibawa namanya, dibawa harumnya, dibawa juga keturunannya. Almarhum Abah Anu meninggal, anaknya siapa? Anu, alhamdulillah. Lagi zaman Abah nih, waktu zaman dulu begini. Itunya, jadi kan dibawa itu. Soekarno aja nggak meninggal kan dibawa. Sejarahnya dia proklamator Republik Indonesia. Presiden yang pertama, wajar. Nggak bisa membangun, boro-boro nggak bangun, atau perang lagi riur. Nggak ada orang yang bisa sukses dua. Hanya Tuhan yang bisa banyak ya. Manusia mah kalau udah fokusnya merdeka, mereka aja dulu fokus itu, baru udah mereka tinggal diisilah dengan pengisian, yaitu Soeharto namanya presiden pembangunan. Lari lagi ke zaman kesininya lah, pokoknya mah ini sejarah yang nggak ada aja Gus Dur ya. Nah, juga. Jadi jangan salah, kalau ada kelebihan Tuhan biasanya yang udah, yang nggak dipercaya oleh manusia, nggak mungkin logikanya, nggak taunya Gus Dur jadi presiden, padahal nggak melihat, tapi Allah menempatkan presiden Republik Indonesia Gus Dur. Yang nggak mau serius adalah Habibie. Gus Dur juga nggak mungkin dibayangkan menjadi presiden. Ya, udah gitu lagi Megawati, nggak mungkin wanita, kan di Indonesia adalah negara Islam katanya 90%, jadi kalau wanita nggak boleh, jadi akhirnya mengganti bisa. Itu Tuhan tetap aja adil. Udah gitu nggak mungkin seorang luar di Islam misalnya menjadi gubernur di DKI, jadilah Jokowi. Ini kenyataan loh. Jadi jangan saya menganggap saya mendukung mereka. Yang mendukung itu Tuhan. Kalau nggak Tuhan mengizinkan nggak jadi. Jadi janganlah sekali-kali sedikit-sedikit saya ngomongin ini keadilan, dibawanya oh kamu ngekor mana ngekor, nggak usah ekor-ekoran, ekor mah ke Tuhan semuanya. Nah udah gitu jadilah zaman gantilah lagi presiden ke Jokowi ya. Nah, di situ SBY dulu, SBY kan mengamankan, merapihkan gitu. Cuman kekurangan pasti ada, mau manusia nggak ada yang sempurna. Larilah ke Jokowi. Jokowi kan nggak ada punya partai, diam di kampung, Tuhan mengangkatnya. Yang punya partai aja belum tentu jadi presiden. Semua punya partai, ketua umum misalnya ada 14, semua akan jadi. Nggak mungkin, keburu mati bisa. Udahlah jangan mengharapkan. Sekarang yang dipilih sekarang harus jadi negara aman, hayu bersama. Rakyat jadi bunga karena atasan adalah petunjuk rakyat. Karena saya mah kalau ngikut calon dewan saya nyolok aja udah. Nah diharapkannya apa? Bukan dikasih modal, dah boro-boro dikasih modal. Tanya juga belum tentu jawab, malahan lewat aja pura-pura nggak kenal. Yang penting saya titip lah dewan itu rakyat. Terus semua pun yang dipilih oleh rakyat, cobalah rakyat tuh pengen
maju negara, bukan pengen Anda menjadi posisi yang tertinggi pangkat. Yang tertinggi ada di dunia, nggak ada. Hanya Tuhan satu, Allah Subhanahu. Karena mau gimana tingginya, manusia akan diambil oleh Yang Maha Kuasa. Itu pun kata saya, ya yang sekarang Indonesia membutuh presiden nanti 2041. Yang merebutkan berapa nanti, coba lihat. Nah itulah keramaian, karena yang pilihnya satu. Mending musuh tinju mah duanya, satu kalah pasti yang ini menang. Ini makan banyak jadinya. Belum lagi pilihan dewannya. Waduh, jadi sekarang kalau bisa berhenti dulu, membangun dulu, karena habis corona, terus ada efek samping ekonomi. Cobalah jangan sedikit-sedikit mau politik, sedikit-sedikit mau pilihan presiden, sedikit ini kan masih lama. Sekarang 22 ke 24 itu juga 2 tahun, belum tentu ada umurnya kok. Ada orang kemarin juga udah olahraga, udah fisik sehat, nggak tahu ternyata mati besoknya, hanya semalam itu. Bilangnya sehat, dokter bagus ini, matinya ketabrak. Tuhan memberikan penyakit mendadak. Ngapain orang, apalagi 2 tahun atau. Ini saya lihat di berita, karena saya ini bukan baca koran, bukan baca TV, dengar berita di TV. Jadi sekarang lagi rame partai-partai, solusi ini, solusi ini, hayu Pak Buis, ujung-ujung nama partai nah yang maju, ketua umumnya jadi presiden. Aduh Gusti masalah, sampai nggak memikirkan kehidupan untuk rakyatnya, membangun, enggak lah, memikirkan diri sendiri, itulah mikirin partainya. Cobalah sekarang laku itu adalah orang yang tidak terlalu ambisi. Insya Allah Tuhan akan selalu bersama rakyatnya, karena pilihan rakyat itu adalah pilihan Tuhan. Semoga di siang ini saya kebetulan kan yang punya radio saya sendiri, yang punya saya YouTube juga saya ngembangkan sendiri. Hidup saya tidak ada dengan orang lain, otodidak apa adanya, nggak usah di skrip, nggak usah di bagus-bagus, memang begini bahasa saya. Ya, mudah-mudahan di sore ini isinya ini salah satu kehidupan lagi saya ceritakan zaman ke zaman, tahun ke tahun ini, itulah yang sudah setengah monitor ya, maaf ya, karena kalau dibilang monitor enggak. Tapi tolonglah bangkitkan lagi biar nggak monitor, biar nggak susah. Karena kemarin juga di pertanian saya tanya, lagi turun katanya harga padi, terus sama lagi. Biasanya sekintal mendapat setengah kintal, berarti kan setengahnya. Nah di situ juga wajib urusin dah bagian perdagangan, permodalan segala macam. Terus ya stop dulu pilihan presiden karena masih 2004, itu pun belum tentu ada umurnya. Yang ambisi itu nggak tahu meninggal. Tapi kalau kalem, kadang-kadang itu Allah mengangkat kepada umatnya yang tidak terlalu sombong, apalagi memakai kekuasaan, apalagi merusak negara dan ekonomi. Itu aja, bersatulah demi membangun dari rakyat jelata seperti Abah Magic di kampung ini. Semoga menjadikan salah satu doa kami, semoga diijabah Tuhan. Negara biar aman, namanya usaha biar pada lancar, rezeki biar pada gampang, badannya pun secara rehat, tidak ada satu keributan, apalagi yang namanya kerusakan. Tolonglah dijakan oleh Tuhan Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bil akhirin, Allahumma sholli ala sayyidina wa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.